Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faski Muhammad Hasan dengan NPM 104-117-123. Program studi ilmu hukum akan menjelaskan mengenai fungsi DPD dalam perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara atau APBN di bawah bimbingan Bapak Dr. Evi Kusdiasah SH.M.Hum dan Bapak Fabian Fadli Jambak SSY SH.MAG M.Hum. Latar belakang, DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 22D ayat 2, di sana disebutkan ada kata ikut. Membahas rancangan RUU membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif. Pasal ini ditafsirkan DPD dapat diundang oleh DPR pada awal pembahasan, akan tetapi DPD tidak dapat ikut serta dalam rapat-rapat berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Apabila ditinjau dari pasal 23 ayat 2 bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Merasa dengan memperhatikan pertimbangan DPD membuat DPD tidak memiliki kekuasaan yang efektif dalam hal fungsi anggaran. Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat secara normatif dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokrasi dan transparansi. Adanya DPD sangat diharapkan oleh masyarakat agar masalah-masalah di daerah dapat diperjuangkan dengan secara baik. Persoalan hukum yang ada pada kewenangan DPD yang hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dan DPR dalam pembahasan RAPBN. Kewenangan ini memberikan pertimbangan tentu tidak sejalan dengan konsep parlemen modern. Peranan DPD dalam pengelolaan keuangan negara ini hanya sebatas memberikan pertimbangan saja. Karena perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN yang hasilnya disampaikan kepada DPR sebagai pertimbangan. Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuannya diadakan parlemen dua kamar dengan salah satu fungsinya melaksanakan sistem double checks yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat dilakukan secara basis sosial yang lebih luas, maka khususnya berkaitan dengan hak budget DPD ini tidaklah tercapai. Identifikasi masalah yang pertama ada bagaimana fungsi, tujuan, dan kedudukan DPD dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN. Yang kedua ada bagaimana pengawasan eksternal yang dilakukan DPD atas pelaksanaan APBN. Hasil penelitian yang pertama, mekanisme DPD dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN. DPD dalam fungsi legislasi hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan terhadap RUU, termasuk APBN di dalamnya. Sedangkan DPR dapat menyusun prolegnas, menyusun dan membahas RUU, menerima RUU yang diajukan DPD, serta membahas RUU yang diusulkan Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui Perpu yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia masih dianggap mengandung kelemahan. Bidang tugas DPD lainnya dalam fungsi legislasi bahwa DPD memberi pertimbangan kepada DPR, bahwa DPD dalam memberikan pertimbangan RUU APBN, ketentuan ini sangat melemahkan DPD. Fungsi pengawasan DPD tidak memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Adapun mengenai tujuan DPD dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN tidak dibahas langsung dalam regulasi APBN dan DPD itu sendiri. Kewenangan DPD yang terbatas dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN tidak hanya berkaitan langsung mengenai kepentingan langsung dari daerah yang diwakili khususnya dalam RAPBN. DPD harus dilibatkan atau berwenang untuk mengajukan maupun membahas dan ikut mengambil keputusan dalam proses legislasi secara keseluruhan dalam RAPBN itu sendiri. Pengawasan eksternal yang dilakukan DPD pada akhirnya memiliki ketergantungan dari BPK. DPD melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan pasal 22D ayat 1 menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR. DPR melakukan pengawasan terhadap undang-undang justru tidak dibatasi.
Makanya ialah DPD menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan saja. Pengawasan DPD dalam rangka check and balances demikian merupakan contoh yang tidak lazim. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik di tempat lain di dunia. Konteks pengawasan yang dilakukan DPD di sisi lain perlu kembali diperhatikan kembali karena adanya BPK. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.